Shalom, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di kesempatan ini, saudara, saya berbagi dengan tema pelihara hati. Dan untuk itu, mari kita siapkan hati kita, Alkitab kita, dan mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur atas kesempatan yang sudah Kau berikan bagi kami untuk kembali belajar dari firman-Mu. Kami mohon anugerah-Mu dan urapi hamba-Mu yang terbatas ini, dan biarlah pikiran hati kami tetap tertuju kepada Engkau, dan berikanlah pencerahan dalam setiap hati dan pikiran kami. Firman-Mu bukan sekedar kami dengar, namun firman boleh mengarahkan kami untuk semakin hari semakin menjaga hati kami masing-masing, terutama menghadapi situasi yang sedang kami hadapi saat ini. Terima kasih, kami bersyukur, mohon urapan-Mu, mohon pimpinan Roh Kudus sehingga firman-Mu sungguh-sungguh memberkati kami. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saat ini kita sedang diperhadapkan dengan situasi yang tidak menentu. Dengan kata lain, kita hidup di dalam ketidakpastian. Ketika kita berbicara tentang ketidakpastian, tentu bisa jadi membuat kita bingung, ya kita bisa kecewa, kita bisa marah, bisa juga muncul perasaan-perasaan ketakutan, dan juga bisa muncul juga niat-niat yang bersifat negatif muncul dalam diri kita. Karena itu betapa perlunya kita menjaga hati kita di saat kita sedang berada di dalam pergumulan hidup. Saudara, Markus pasal 7 ayat 20 sampai 23. Firman Tuhan berkata seperti begini. Markus 7 ayat 20 sampai 23 katanya lagi. Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Perhatikan sini, dikatakan sebab dari dalam, dari hati orang timbul. Dan dikatakan semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Saudara, kalau kita melihat konteks pembacaan ayat kita di sini, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mengutamakan, memprioritaskan kesalehan yang bersifat lahiriah. Sebab itu upacara cuci tangan sebelum makan merupakan hal yang penting bagi mereka. Tangan yang tidak dicuci dianggap menajiskan makanan yang akan mereka makan. Tuhan Yesus menegur mereka dan mengatakan bahwa bukan yang masuk yang akan menajiskan orang. Apa yang keluar dari hati orang itulah yang akan menajiskan dia. Jadi bukan makanan yang membuat orang menjadi najis, meskipun makanan itu dimakan dengan tangan yang belum dicuci dalam suatu upacara. Jadi saudara, kesucian hati bukanlah masalah mencuci atau tidak mencuci tangan. Kesucian hati bukan masalah boleh atau tidak boleh dimakan, saudara. Hal-hal itu tidak dianggap penting oleh Allah karena makanan hanya akan masuk ke dalam perut, bukan ke dalam hati kita. Maka pikiran yang kotorlah yang akan menajiskan orang. Karena pikiran itu keluar dari hati. Dan di sini Tuhan Yesus mengajarkan satu hal yang penting, bahwa kesalehan yang hanya terlihat dari luar adalah bahaya. Itu akan menjauhkan orang-orang dari Allah dan membuat orang itu menjadi munafik. Saudara, kita melihat bahwa hati itu adalah pusat hidup manusia. Hati adalah pusat dari kehidupan manusia.
Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Luar biasa, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi kita perlu menjaga hati kita dengan adanya perhatian khusus, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, pada umumnya orang-orang itu berpendapat bahwa otak adalah pusat pengatur kegiatan manusia. Tetapi kitab suci Alkitab mengatakan bahwa hati adalah pusat dari kegiatan manusia. Karena dari situ dikatakan tadi dalam Amsal 4:23, dari situ terpancar kehidupan. Saudara, jadi dari hati terpancar kehidupan, yaitu hasil atau buah yang kita hasilkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, hati dan apa yang ada di dalamnya menentukan buah seperti apa yang dihasilkan. Menurut kitab suci, hati adalah keseluruhan pikiran, perasaan, dan kehendak manusia. Nah saudara, pertama kita lihat hati adalah pusat pikiran seseorang. Orang sadar akan sesuatu dalam hatinya, dalam Ulangan 8 ayat yang kelima. Orang berdoa dalam hati, dalam 1 Samuel 1 ayat 12 sampai 13. Orang itu merenung dalam hati, Mazmur 19 ayat 15. Percaya dalam hati, Roma 10 ayat 9. Ragu hatinya, Markus 11 ayat 23 dan sebagainya. Jadi seluruh kegiatan hati ini semuanya menyangkut pikiran. Yang kedua, hati adalah pusat perasaan seseorang. Amsal 17 ayat 22 mengatakan hati yang gembira adalah obat. Juga kita melihat hati yang penuh kasih, hati yang takut, hati yang berani, hati yang khawatir, hati yang penuh amarah, hati yang susah dan sebagainya. Semua kegiatan hati itu bersifat emosional. Yang ketiga, hati adalah pusat kehendak seseorang. Ada hati yang keras dan menolak perintah Allah. Keluaran 4 ayat 21 kita melihat bagaimana kekerasan hati Raja Firaun yang menghalangi Musa dan umat Israel untuk keluar dari Mesir. Kita juga melihat hati yang setia mencari Tuhan. 1 Tawarekh 22 ayat 19. Hati yang terarah kepada hukum-hukum Allah. Mazmur 119 ayat 6. Semua kegiatan itu berkenaan dengan kehendak manusia. Nah saudara, menyadari bahwa hati itu adalah pusat dari kegiatan manusia, saudara. Betapa pentingnya kita menjaga hati kita. Karena dari sinilah seluruh tingkah laku manusia dibentuk. Nah saudara, bagaimana hatinya, begitulah manusianya. Nah kita belajar dari gambaran ini. Saudara, dari Amsal 4 ayat 23 sampai 27. Lihat, pusatnya adalah hati. Amsal 4, 23 yang sudah kita baca. Lalu ada kaitan erat, lalu ke mulut, lalu ke mata, lalu ke kaki. Nah apa yang dimasukkan sini? Pertama, mulut. Amsal 4, 24. Itu merujuk kepada satu pemahaman, tidak berbelat-belit. Demikian firman Tuhan dalam Amsal 4:24, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Saudara, karena sifat asal hati kita itu cemar, maka dari dalamnya dapat muncul banyak sekali perkataan yang cemar. Dan karena itulah kita harus merasa sangat gentar dan benci terhadap segala perkataan yang tidak benar. Mulut dan bibir yang seperti itu tidak sudi untuk tunduk kepada akal sehat maupun kepada ajaran-ajaran kitab suci agama. Nah saudara, kita melihat orang beragama harus menjaga lidahnya. Jadi kalau kita mengakui kita beragama, kita bertuhan, kita harus menjaga
lidah kita. Yakobus 1 ayat 26 mengatakan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jadi percuma beribadah kalau tidak dapat mengendalikan perkataannya. Begitu banyak orang yang mengakui dirinya beribadah, menjalani kehidupan ritualnya di hadapan Tuhan, tetapi mulutnya tidak bisa dipercaya. Kita melihat juga, mau bahagia, kita harus hati-hati dengan lidah kita. 1 Petrus pasal 3 ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, dia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Perhatikan ayat ini. Ya, kita melihat yang mau mencintai hidup, yang mau melihat hari-harinya baik, dia harus menjaga lidahnya. Mengapa Amsal berkata mati hidup kita itu ditentukan oleh lidah kita, perkataan kita. Jadi kalau kita ingin berbahagia, kalau kita ingin melihat hari-hari kita ke depan itu baik, mari kita jaga lidah kita. Kenapa demikian? Karena setiap kata, setiap ucapan kita harus dipertanggungjawabkan kelak, saudara. Matius 12 ayat 36 sampai 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapannya engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Perhatikan, menurut ucapan kita akan dibenarkan, menurut ucapan kita dihukum. Saudara, betapa perlunya kita menyadari apa yang kita katakan akan diperhadapkan kelak di hadapan pengadilan Tuhan. Jadi marilah kita berkata benar, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jadi jangan ada dusta di antara kita, berkata benar. Ya, kalau kita ingin betul bahwa kita itu tidak dihukum. Karena itu sebagaimana pemazmur berkata, ya supaya menjaga lidah, beri pengawal kepada mulut. Jujur aja, mulut memang sulit dikendalikan. Karena itu kita perlu minta ada pengawalan terhadap mulut kita, lidah kita. Mazmur 141 ayat 3, awasilah mulutku ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku. Ini doa yang luar biasa. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Pemazmur menyadari bahwa lidah kalau tidak dikendalikan bisa ya sembrono kata-kata kita. Karena itu Daud mengajar kepada kita, kita perlu mencari kekuatan untuk menjaga setiap ucapan kita. Memelihara hati kita tetap bersih, menghindari perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang fasik, menahan diri untuk tidak ikut serta dalam kegemaran poya-poya dan menerima teguran dari orang-orang benar. Saudara, jadi kita melihat yang pertama, mari kita jaga kata-kata kita. Ya, dimulailah dari hati kita. Kita berdoa supaya hati kita tetap terjaga. Setiap apapun yang kita katakan, perkataan kita dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kembali kepada gambaran. Ya, hati itu bisa lari ke mulut. Sekarang hati juga bisa ke mata. Ini yang kedua, mata. Ya, jadi kita harus melihat dengan betul, melihat dengan benar. Amsal 4 ayat 25. Amsal 4:25, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Artinya apa? Biarlah matamu terarah dan tidak mengembara.
Biarlah matamu tidak berkelana ke segala hal yang menampakkan diri. Sebab jika begitu matamu akan disesatkan dari hal-hal yang baik dan dijebak ke dalam kejahatan. Berhentilah memandang ke hal yang sia-sia. Biarlah mata kita menjadi utuh dan tidak terbagi-bagi. Biarlah maksud kita itu tulus dan tidak berubah-ubah. Dan janganlah melirik ke jalan yang menyimpang. Kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan kita. Berawas-awas supaya kita tetap mengikuti Tuhan. Arahkan mata kita kepada pedoman hidup kita. Kepada Tuhan dan taatilah Tuhan kita. Sebagai contoh, kita melihat mata kita harus mata yang tertuju kepada perkara yang kekal. Mata yang hanya melihat materi saja bisa membahayakan kita. Kejadian 13 ayat 10 sampai 12 mengatakan demikian. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah. Perhatikan, ini pengalaman dalam tawar-menawar pilihan ketika terjadi percecokan antara hamba dari Lot dan hamba dari Abraham. Abraham sebagai paman memberikan kebebasan pada Lot untuk memilih. Dan setelah itu baru Abraham mengambil sebuah tindakan atau pilihan. Kembali saya bacakan Kejadian 13 ayat 10 sampai 12. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke seberang timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Lot mengambil sebuah pilihan karena apa yang dia lihat. Dia mengukur dari aspek materi. Wow, lembah Yordan menjanjikan. Lembah Yordan subur. Dia pilih itu tapi dia tidak memikirkan, mempertimbangkan bagaimana kehidupan budaya, situasi sosial yang ada di Sodom Gomora. Yang penting ambil keputusan, yang paling penting bagaimana supaya saya bisa untung, saya bisa berhasil. Itu yang dipikirkan Lot sehingga matanya hanya melihat ke dalam aspek materi saja. Yang kedua, mata yang tamak. Ini pengalaman Akan dalam Yosua 7 ayat 20 sampai 21. Lalu Akan menjawab Yosua, katanya, benar akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku, perhatikan, melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Sinear dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka ku ambil semuanya itu disembunyikan dalam kemaku dalam tanah dan perak itu dibawa sekali. Akan tamak. Pada Allah memberikan perintah kepada Yosua dan umat Israel. Tumpaskan. Jangan biarkan hidup. Ya, tetapi akan mengambil hal-hal yang berharga. Kenapa? Tamak. Allah perintahkan tumpaskan Jericho. Termasuk rajanya, semua yang dimiliki hewan ternak. Tapi akan mengambil. Karena apa? Dia itu tamak. Dalam hatinya muncul keinginan, mengingini. Yang ketiga, mata keranjang. Mata kita perlu dijaga. Ini pengalaman Raja Daud. Harusnya dia pergi berperang, dia delegasikan hajat pada panglimanya, Yoab. Dia bersantai-santai, bersantai itu tidak salah. Tapi perlu keseriusan kita, perlu sikap kita.
Kita lihat dalam 2 Samuel 11 ayat 2. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu ia berjalan-jalan di atas soto istana. Tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Karena perempuan ini cantik. Dorongan dalam hati Daud untuk memiliki perempuan ini. Dari apa yang dia lihat, mendorong dia untuk melakukan sesuatu yang tidak pantas. Saudara, jangan melihat hal-hal yang sia-sia. Pemazmur dalam Mazmur 119 ayat 37 mengatakan, lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Perhatikan ayat ini. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Perhatikan. Jadi pemazmur ingin betul-betul minta kepada Tuhan supaya jangan sampai dia melihat hal yang sia-sia. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Dia minta petunjuk supaya dia hidup sesuai dengan apa yang ditunjukkan Tuhan. Di sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, saudara. Apa yang kita lihat, itu yang akan kita lakukan. Karena marilah kita waspada. Media sosial dengan begitu bebasnya bisa jadi menjadi alat untuk menjerumuskan kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Jaga mata kita supaya kita bisa melihat dengan benar. Puji Tuhan. Saudara, kita melihat gambaran yang ketiga. Lihat, hati lari ke mulut, ke mata, lalu yang ketiga ke kaki. Nah, kita lihat betapa perlunya kita berhati-hati dalam melangkah. Amsal 4 ayat 26 sampai 27. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Tempuhlah jalan yang rata dan pertimbangkanlah. Perhatikan di sini. Tempuhkanlah jalan yang rata dan pertimbangkanlah. Begitu kata aslinya dalam terjemahan bahasa aslinya. Jadi kita perlu mempertimbangkan sebelum kita melangkah. Nah saudara, letakkanlah firman Allah di satu sisi timbangan. Dan apa yang telah engkau lakukan atau apa yang akan engkau lakukan di sisi yang satunya lagi. Dan lihatlah bagaimana perbandingan di antara keduanya. Bersikap baik dan cermatlah dalam meninjau apakah jalan saudara baik di hadapan Allah dan apakah jalan itu akan berakhir dengan baik. Kita harus mempertimbangkan jalan yang telah kita lalui dan menyelidiki apa yang telah kita lakukan. Juga jalan yang sekarang sedang kita tempuh, apa yang sedang kita kerjakan, kemana kita melangkah dan lihatlah apakah kita telah berjalan dengan cermat dan hati-hati. Kita harus mempertimbangkan apa saja kewajiban kita dan kesukarannya, apa saja keuntungan dan tantangan dari jalan kita supaya kita bisa berlaku, bertindak, bersikap dengan tepat dan benar, saudara. Karena itu saudaraku, hati-hati melangkah. Janganlah terburu-buru bertindak. Ya, jangan terburu-buru bertindak. Kita harus berlaku teguh, cermat, dan tidak berubah-ubah. Hendaklah tetap segala jalanmu. Dalam ayat tadi Amsal 4:26. Hendaklah tetap segala jalanmu. Dan jangan goyah di dalamnya. Seperti orang yang bercabang pendirian. Janganlah berhenti di persimpangan jalan. Melainkan teruslah melangkah dengan taat. Nah seringkali kita diperhadapkan dalam pengambilan keputusan ketika kita ada di persimpangan jalan. Ya mari kita tetap pada tujuan apa yang Tuhan kehendaki. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri sebab ada kesalahan dalam keduanya dan iblis mencapai tujuannya.
Jika dia berhasil menyesatkan saudara dan saya ke kiri atau ke kanan, berhati-hatilah supaya jauh kaki saudara dari kejahatan. Berjaga-jagalah supaya jangan keluar dari batas, sebab di sana terdapat kejahatan, dan biarlah mata saudara memandang terus ke depan supaya engkau memelihara jalan emas itu. Orang-orang yang hendak bertindak bijaksana haruslah berjaga-jaga. Saudara, karena itu hati-hati dalam melangkah. Kita bisa berhati-hati dalam melangkah ketika kita menyadari siapa diri kita. Ingat, hidup kita sudah diperbarui di dalam Tuhan. Berjalanlah dalam hidup baru kita. Roma 6 ayat 5-6. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ayat ini berbicara tentang apa? Kalau kita sudah hidup diperbarui dalam Tuhan, kita ada dalam Tuhan. Ingat, hidup lama kita tinggalkan. Hiduplah yang sudah diperbarui oleh Tuhan. Ya, ini yang Tuhan inginkan. Jangan sampai kita sudah Kristen tapi perilaku kita tidak Kristen. Karena itu betapa perlunya kita menyadari hakikat, status keberadaan kita sebagai orang yang sudah diperbarui oleh Tuhan. Karena itu marilah kita berjalan sebagai orang yang sudah memiliki hidup yang baru. Yang kedua, berjalan bijaksana. Efesus 5:15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Perhatikan, jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif, orang bijaksana. Nah, jadi Allah ingin kita menjadi orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana bisa berkata tidak, walaupun ada keinginan, ada niat untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Tapi dia pertimbangkan, dia mencermati. Ya, walaupun dia sadar ada niat ingin melakukannya, tapi dia mau berkata tidak, dan itulah orang bijaksana. Karena apa? Karena dia ingin berjalan seperti Tuhan Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, maka dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kalau kita menyadari bahwa kita hidup di dalam Kristus, maka wajiblah kita hidup sama seperti Kristus sudah hidup. Saudara, marilah kita sadari hal ini, Yesus ada dalam hidup kita. Biarlah kita tampilkan kehidupan Kristus. Kita nyatakan Kristus lewat sikap-sikap hidup kita. Ketika kita melangkah, kita sedang menyampaikan pesan pada orang-orang di sekitar kita. Inilah kehidupan Kristus yang nyata. Karena itu pemazmur berkata, jangan berjalan pada jalan orang fasik. Mazmur 1 ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang-orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang-orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan-kumpulan pencemooh. Jangan berjalan pada jalan orang fasik. Orang fasik adalah orang yang tidak kenal Tuhan. Artinya, karena kita ada dalam Kristus, marilah kita melangkah seperti orang-orang benar yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Sebagai konklusi, saudara, mari kita jaga hati kita. Ketika kita menjaga hati kita, maka mulut, lidah, kata-kata kita akan kita jaga. Jadi kalau ada orang punya kecenderungan berkata-kata selalu menjurus pada yang negatif, hati-hati. Hatinya tidak benar. Karena itu mari kita jaga hati kita. Jaga hati kita, ya, sehingga mata kita memang kita bisa melihat apa saja. Tapi biarlah mata kita tetap dikendalikan sehingga kita tidak terjebak dengan apa yang kita lihat. Kita tidak terjebak dengan ketamakan sifat-sifat materi. Kita selalu memikirkan perkara yang kekal. Yang ketiga, kita perlu menjaga hati kita supaya setiap langkah kita, langkah yang penuh dengan tanggung jawab. Setiap langkah dari hasil sebuah pertimbangan yang matang.
kita akan tunduk kepada Allah dan belajar taat melakukan perintahnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Mohon anugerah-Mu agar hati kami tetap terjaga. Beri pada kami kemampuan untuk menjaga hati kami. Sehingga mulut, mata, kaki kami tetap ada dalam kendali Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, memberkati setiap kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.